เริ่มได้ Hey hope up guys บาร์โค้ดนี่บัตรสอบนะ แล้วก็อันนี้ตั๋วเครื่องบินของลินกับแบงค์ Anyone late will not be allowed to enter the exam hall. Sorotan awal kali ini dimulai dengan adegan kilas balik dari beberapa jam sebelumnya, di mana Beng terbangun karena mendengar suara kaca pecah dari lantai bawah. Dan saat dicek, ternyata toko laundry ibunya udah berantakan. Selain uang tabungan yang mereka simpan di kaleng ludes dan malingnya cuma sisain kepingan uang receh aja, untungnya saat pagi polisi segera datang untuk ngecek TKP. Terus Beng ngasih laporan soal 2 orang pelaku yang bobol rumah mereka, di mana kedua pria yang gunain sepeda motor dengan plat nomor LBK 240. Mungkin itu alasannya cuma uang simpanan aja yang hilang, dan motor Beng yang keparkir di bawah aman-aman aja. Tapi walaupun begitu, uang yang hilang jumlahnya lumayan gede. Sedangkan polisi nggak bisa kasih jaminan pasti apakah uangnya bakal balik dalam jumlah utuh. Dan itu bikin Beng jadi sedih banget. Soalnya tanpa kerampokan aja hidup mereka udah susah. Tapi emaknya nenangin dengan kalimat positif yang sebenarnya ya kelewat pasrah juga sih. Yang tentu aja gagal bikin Beng tenang, apalagi penyakit emaknya kambuh setelah insiden itu. Gegara nih Doi maksain ngangkat mesin cuci yang keguling, terus tiba-tiba jatuh pingsan. Aduh. Nah karena itu si emak harus dilariin ke rumah sakit, yang mana justru jadi masalah baru nih. Soalnya pas nunggu giliran diperiksa, pihak rumah sakit nolak buat kasih pemeriksaan lebih dulu. Bahkan saat mamanya Beng ini ngaku dia gak bisa rasain kakinya lagi. Jadi pada akhirnya mereka cuma bisa nurutin permintaan rumah sakit buat nunggu diperiksa sesuai nomor antrian. Namun atau sekitar 232 juta rupiah. Wah, emang susah, bikin susah ya di mana-mana. Kalau jaminan kesehatan gak bagus, terus biaya tenaga medis mahal, ya ujung-ujungnya gini, yang kena batunya pasti orang susah kayak Beng. Udah susah akses pendidikan, harus terbebani lagi sama akses kesehatan. Untung di Indonesia udah ada BPJS ya, jadi bisa dikit ngurangin beban. Walaupun gak tahu sampai berapa lama, soalnya iurannya naik terus tuh. Ya dengan semua masalah yang kayak gitu, wajar aja kalau akhirnya Beng terpaksa nyamperin Lin cuman buat nanyain gimana ngasilin duit banyak dengan cara instan. Meski itu artinya harus curang dalam ujian. Dari situ adegan lalu berpindah ke gedung percetakan milik keluarga Grace, di mana Lin, Beng, Pat, dan tentu aja Grace lagi ngumpul di sana buat rapat soal rencana ngakalin ujian STIC itu, yang mana berjalan alot karena Pat sempat ragu soal kemampuan Beng jaga rahasia. Tapi berhubung Lin dan Grace sudah percaya banget, Pat gak punya pilihan selain menerima Beng dalam tim itu, dan rapat pun berlanjut. Lalu Lin pun mulai jelasin soal tugas mereka masing-masing, di mana Beng akan berperan jadi backup ngapalin jawaban pas ujian dengan jatah duit sebesar 1 juta baht. Sementara anggota tim lain bakal dapat masing-masing 2 juta baht. Ya kesannya emang rada gak adil sih, cuman kalau dilihat dari porsi kerjanya jadi lumayan masuk akal juga sih. Soalnya untuk urusan pendaftaran sebagai peserta ujian dan nyari klien dikerjain sama Pat. Terus Grace nyetak jawaban di barcode pensil ujian supaya nanti gampang dan gak mencurigakan pas dibawa ke ruangan sama klien. Sedangkan Beng tugasnya cuma simulasi ujian sekaligus ngapalin jawaban, itu pun dengan arahan dari Lin. Dimana ya mereka masing-masing bakal bawa satu handphone untuk ngirim jawaban ke Grace, dan handphone ini bakal diumpetin dalam toilet supaya nggak ketahuan sama pengawas. Ujian ini sendiri ada 4 sesi dengan 2 jeda istirahat masing-masing 10 menit yang bakal mereka manfaatin buat ngirim jawaban. Itu ke Grace tentu aja, buat dicetak kayak yang aku bilang tadi. Nah, kalau untuk soal esai, yang dihafal cuman kata kuncinya. Dan ini adalah tugas Beng, soalnya Doi gak butuh benar-benar lolos dalam ujian. Jadi begitu udah ngapal pilihan ganda dan kata kunci soal esainya, tugasnya udah beres deh. Dan tinggal pura-pura muntah supaya ninggalin ruang ujian sebelum waktunya. Wah, semua ini adalah rencana yang dibuat sama sekelompok anak SMA loh. Bisa-bisanya ya kepikiran kayak gitu. Emang sih no system is safe kata para Anindomus. Tapi nggak ada rencana yang sempurna juga sih, kata aku. Soalnya gini loh, waktu Pat sama Grace lagi sibuk ngitung labah dari klien, Beng tiba-tiba nanyain,
apa dia bisa minta uang mukanya dulu? Soalnya lagi butuh banget buat operasi emaknya. Tapi karena itu nggak sesuai sama perjanjian mereka, permintaan bank ditolak sama Pat. Meski cuman akal-akalan doang sih. Soalnya begitu habis ngedumel, Pat tiba-tiba pamit buat beli kopi, terus naruh tas yang isinya duit semua. Dan bilang gak mau tanggung jawab kalau isi tas itu ada yang hilang. Yang mana sebenarnya emang mau dikasih ke bank, cuman bank malah gak ngerti. Jadi Lynn sama Grace yang harus jelasin kalau Pat cuman mau berlagak keren dan bank boleh bawa pulang uang dalam tas itu. Ya, sehabis itu semua persiapan akhirnya rampung. Dan hal terakhir yang dibutuhin adalah izin dari ortu masing-masing. Tapi yang disorot di sini cuman Lynn sama Bank. Soalnya cuman mereka kan yang mau ke Australia. Nah, si Lynn ini izin ke Australia dengan alasan dikirimin tiket sama emaknya. Katanya sih kangen. Sedangkan alasan Bank ke emaknya beda lagi. Doi ngakunya minjam uang ke orang tua Pat buat biaya rumah sakit. Jadi untuk balikin duitnya, Bank mesti ngambil kerjaan paruh waktu sebagai guru les. Dan di tengah obrolan dengan sang emak, tiba-tiba polisi datang dan ngabarin kalau mereka udah nemu pemilik motor yang kemarin nyuri uang simpanan mereka. Dan dalam 2-3 hari ke depan nih bakal dipanggil ke kantor polisi buat pemeriksaan. Cuman adegan pemeriksaannya itu nggak disorot, karena adegan keburu pindah ke persiapan keberangkatan yang momennya mendadak berubah jadi tegang. Soalnya setelah Grace dibagiin ID ujian sama tiket pesawat ke Lynn dan Bank, juga akomodasi hotel dan segala macam, tiba-tiba terdengar ada orang datang di luar percetakan. Yang berdasarkan penjelasan Pat itu adalah karangan bunga darinya buat emak Bank. Kesannya kayak romantis banget sih, mereka yang awalnya musuhan bisa kirim-kiriman bunga kayak gitu. Cuman ya pas setelah Pat turun, HP-nya kan bunyi tuh. Terus pas lihat nomor yang nelpon, Bank langsung ngeh kalau itu adalah nomor telepon pemilik sepeda motor pelaku pencurian yang sebelumnya ditunjukin datanya sama polisi. Jadi panggilan itu langsung diangkat. Dan belum sempat ngomong, orang itu ya di ujung telepon udah curhat aja soal dirinya yang lagi dikejar-kejar polisi. Terus habis itu minta tambahan upah. Bank langsung shock dong pas denger itu dan dengan penuh emosi langsung turun nemuin Pat. Terus tanpa basa-basi langsung melontarkan bogem mentah ke pipi Pat yang baru aja mau nyerahin keranjang bunga pesenannya. Habis itu setelah dikonfrontasi, Pat ternyata nggak membantah soal dirinya yang sengaja nyewa orang buat ngerampok rumah Bank. Supaya Doski nggak punya pilihan lain selain gabung sama mereka. Cuman apa yang menimpa Ibu Bank sama sekali nggak ada dalam rencananya ya. Jadi Doi akhirnya tetap merasa bersalah juga. Tapi alasan itu bukannya nenangin, malah bikin Bank tambah emosi dan nginjak-nginjak keranjang bunga pemberian Pat sambil mewek. Habis itu Doski juga nuduh Lynn dan Grace ikut berkomplot dalam rencana itu. พวกมึงรู้กันใช่ปะมึงรู้ใช่ไหมลิน Wah, ya singkat cerita insiden itu akhirnya bikin Bank mutusin buat ninggalin percetakan. Tanpa peduli lagi nih soal peringatan dari Pat kalau hidupnya bakal gitu-gitu aja setelah rencana ini batal. Habis itu giliran Lynn yang pergi tanpa mau denger penjelasan dari Pat, kemudian disusul sama Grace. Yang ngancam bakal mutusin Pat kalau Doi sekali lagi ambil tindakan tanpa komunikasi dulu ke yang lain. Nah, ternyata ya setelah ninggalin percetakan, Lynn tuh gak langsung pulang, tapi singgah dulu ke tempatnya Bank buat nenangin Doski. Yang mana rupanya disambut dengan curhatan dari Bank yang sebenarnya mau mundur. Tapi di satu sisi tahu diri juga kalau Doski emang gak punya pilihan selain terlibat dalam rencana ngakalin ujian berskala internasional itu. Makanya dengan tegas Doi akhirnya nyatain bakal lanjut ikut Stick. Sembari berharap saat ibunya kembali ke rumah nanti hidup mereka udah berubah jadi jauh lebih baik. Oke, singkat cerita setelah pergulatan yang panjang itu Lynn dan Bank akhirnya tiba di Sydney, Australia. Yang mana di sisi lain benua malah bikin ayah Lynn jadi gelisah soal izin anaknya. Soalnya Doi keingat mulu pas omelin Lynn gara-gara ketahuan bagiin kunci jawaban. Dan akhirnya ngasih larangan kuliah ke luar negeri. Cuman Doi cemasnya bukan soal si anak yang bakal ngulang tindakannya nih, tapi lebih takut kalau Lynn bakal ninggalin dirinya dan milih tinggal bareng emaknya di Australia. Makanya, karena gak tahan kepikiran mulu, Doi langsung nelpon mantan istrinya. Ya, sekedar buat nanyain apa Doi udah ketemu sama Lynn. Cuman yang ditanya malah bingung, jadi si bokap ini langsung ngeh kalau si anaknya kayaknya bohongin Doi lagi untuk kesekian kalinya. Sementara itu Lynn yang lagi mereka obrolin tampaknya udah tiba di gedung tempat ujian Stick barengan sama Bank, yang mana setelah nyetor barang bawaan mereka ke pengawas,
langsung buru-buru ke toilet buat ngumpetin handphonenya mereka. Tapi ternyata model toiletnya itu beda dengan yang udah disimulasiin. Jadinya mereka malah panik. Sementara waktu ujian bakal dimulai dalam waktu 5 menit. Dan tahu-tahu filmnya habis. Anyim, kepotongnya pas lagi tegang. Kena tanggung kan? Episode yang ini seru banget sih. Aku gak nyangka kalau Pat bakal sejahat itu. Tapi di satu sisi kita juga tahu kalau Doi ini punya bidang keahlian juga. Kayaknya emang Bad Genius gak cuma bahas soal mereka yang jago akademis ya. Soalnya di beberapa episode sebelumnya kita juga diperlihatkan soal Grace yang punya sisi jenius di bidang acting. Sedangkan yang jenius akademis ya kayak Bang, ternyata malah polos banget sampai bisa termakan umpan dari Pat. Ya, jadi makin penasaran kan sama part ujian di episode 8? Soalnya ini tuh momen krisis yang nentuin banyak hal. Mulai dari nasib ibu Bang, sampai hubungan Grace dan Pat, juga masa depan Lynn. Makanya kamu tetap stay tune ya biar gak ketinggalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sawadee.